Halo semua, nama saya Kim. Selamat datang di channel saya Lab Medic Official. Di video kali ini, kita sama-sama akan belajar tentang prinsip pewarnaan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Sebelum kita mulai, buat kamu yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Nah, secara struktur Mycobacterium tuberculosis dia mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan dengan bakteri lainnya. Makanya khusus untuk Mycobacterium tuberculosis dia mempunyai metode pewarnaan tersendiri, di mana dikarenakan pada lapisan luar dari Mycobacterium tuberculosis mengandung yang namanya lapisan kapsul atau biasa disebut dengan lapisan lilin, di mana sifat dari lapisan lilin ini dia mengandung asam mikolit yang membuat pewarnaan lain itu tidak bisa menembus dari sel Mycobacterium tuberculosis, sehingga dia diperlukan pewarnaan khusus untuk mewarnai sel ini. Dalam proses pengaplikasiannya, pewarnaan untuk Mycobacterium tuberculosis biasa disebut dengan pewarnaan Zell-Neelsen atau menggunakan reagen Zell-Neelsen. Reagen Zell-Neelsen sendiri mempunyai 3 komposisi zat pewarna. Yang pertama ada karbonfuksin sebagai cat primer, dan yang kedua ada asam alkohol sebagai agen dekolorisasi, dan yang ketiga ada methylene blue sebagai counterstaining atau zat pewarna pembanding. Dari ketiga cat pewarna ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kerja dari 3 zat warna ini sampai bisa mewarnai dari sel Mycobacterium tuberculosis. Next. Nah, dalam proses pengaplikasian, ketika slide selesai dibuat, cat A atau karbonfuksin akan dilumuri ke slide. Nah, ketika dilumuri di slide atau diteteskan di slide seperti ini, nanti semua bakteri yang ada di slide akan nampak berwarna merah, baik bakteri asam maupun bakteri non-asam. Akan tetapi dalam proses terwarnainya bakteri asam dan non-tahan asam menggunakan cat primer atau cat A dari karbonfuksin, itu membutuhkan tahapan-tahapan sampai bisa berikatan dengan sel. Nah, kita coba bahas di tahapan selanjutnya. Nah, jadi setelah slide dilumuri dengan atau ditetesi dengan karbonfuksin, tahapan selanjutnya yaitu proses pemanasan. Nah, pada proses pemanasan ini, di sini karbonfuksin akan bekerja untuk sampai bisa berikatan dengan Mycobacterium tuberculosis, sehingga dia bisa terwarnai menjadi merah. Nah, proses yang terjadi kita coba lihat pada proses pemanasan. Jadi pada tahap pemanasan, dinding sel Mycobacterium tuberculosis ini, lapisan luarnya yang terdiri dari lapisan lilin ini akan menjadi melemah atau dia menjadi keropos. Nah, pada proses pemanasan ini, ketika dinding luarnya ini menjadi melemah karena proses pemanasan, maka karbonfuksin ini akan berpenetrasi masuk ke dalam sel Mycobacterium tuberculosis. Nah, proses berikatannya atau proses masuknya cat warna A ini ke dalam bakteri Mycobacterium tuberculosis ini dipermudah dengan fenol sebagai zat pelarut dari karbonfuksin ini, di mana fenol ini mempunyai sifat yang mudah larut ke dalam lipid, sehingga
mempermudah penetrasi dari karbonfuksin untuk masuk ke dalam membran sitoplasma dari Mycobacterium tuberculosis. Nah, ketika kita lihat perbedaan antara sel Mycobacterium tuberculosis dan sel non-Mycobacterium tuberculosis, di sini letak perbedaannya. Di mana pada saat proses pemanasan, karbonfuksin ini berpenetrasi masuk ke dalam sel Mycobacterium tuberculosis dan berikatan dengan membran sitoplasma. Sementara bakteri non tahan asam dia akan terwarnai juga dengan cat primer atau karbonfuksin. Akan tetapi nantinya pada saat masuk ke tahap selanjutnya, bakteri tahan asam akan mempertahankan karbonfuksin dan bakteri non tahan asam tidak akan mempertahankan karbonfuksin. Nah, jadi pada tahapan kedua ini seperti ini. Bakteri asam dan non asam keduanya masih terwarnai merah. Di tahapan selanjutnya baru terjadi perubahan antara bakteri tahan asam dan bakteri non tahan asam. Next. Nah, pada saat masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu pada tahap dekolorisasi dengan pemberian menggunakan asam alkohol 3%. Pada tahapan ini, ketika slide dilumuri dengan asam alkohol, maka zat warna karbonfuksin dari bakteri non asam akan keluar atau luntur dari sel-sel bakteri, sedangkan bakteri asam tetap terwarnai dengan karbonfuksin. Nah, pertanyaannya, pada tahapan ini kenapa bisa pada bakteri non asam cat primer itu bisa luntur, sedangkan pada bakteri asam, bakteri tahan asam, cat primernya tidak luntur pada saat dilakukan tahapan dekolorisasi. Nah, hal ini dikarenakan asam alkohol ini tidak bisa larut ke dalam asam mikolat dari sel dari Mycobacterium tuberculosis, sehingga dia tidak bisa berpenetrasi masuk untuk mengeluarkan dari zat pewarna karbonfuksin ini. Makanya karbonfuksin ini tetap tertahan di dalam Mycobacterium tuberculosis. Sedangkan bakteri non tuberculosis ini zat pewarna A-nya atau cat primernya akan keluar atau luntur dengan adanya pemberian asam alkohol ini, sehingga penampakan warnanya ketika dilihat seperti ini. Bakteri tahan asam akan tetap terwarnai dengan karbonfuksin, sedangkan bakteri non asam itu akan luntur seperti ini. Next. Nah, pada tahapan selanjutnya yaitu pemberian cat C, di mana cat ketiga ini yaitu methylene blue ini sebagai counterstaining atau zat warna pembanding. Nah, pada saat pemberian zat warna methylene blue akan tampak seperti ini. Bakteri tahan asam tetap terwarnai menjadi merah dan bakteri non tahan asam dia terwarnai menjadi biru. Nah, ketika dilihat dari susunan selnya akan seperti ini. Bakteri tahan asam dia mempertahankan, dia terwarnai dengan karbonfuksin, sementara cat warna methylene blue mewarnai bakteri non asam. Nah, seperti ini ketika dilihat. Nah, ketika dilihat di mikroskop nanti akan menjadi pembedaannya seperti ini. Bakteri tahan asam terwarnai jadi merah dan bakteri non asam terwarnai menjadi biru. Next. Nah, Mycobacterium tuberculosis ketika diwarnai dengan pewarnaan Zell-Neelsen akan tampak seperti ini. Jadi tampak berwarna merah dan berbentuk batang. Nah, ini dikarenakan peran dari cat primer atau karbonfuksin, di mana karbonfuksin ini larut ke dalam
mikolit asid, dikarenakan sifat dari pelarut dari karbonfuksin yang bisa menembus lapisan lilin sehingga bisa berikatan dengan mikolit asid ini. Next. Nah, ketika dilihat di mikroskop, penampakannya akan seperti ini. Ketika diperbesar, nah bakteri tahan asam itu tampak berbentuk batang dan berwarna merah. Sedangkan bakteri non tahan asam akan tampak berbentuk warna biru karena dia mengambil warna dari cat C, yaitu methylene blue. Nah, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau request video apa yang harus dibuat untuk di video selanjutnya. Silahkan komen di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya teman-teman. Makasih.